Halo, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe kalian tidak akan lagi ketinggalan video ilmu-ilmu bermanfaat dari channel ini. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Amin, NIM 120403130899. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau dari konsentrasi Public Relation Lokal 3H, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dasar-dasar mengapa pentingnya komunikasi persuasif. Yang pertama, konsep dasar komunikasi persuasif. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan atau menjadi milik bersama. Pengertian milik bersama dalam istilah bahasa Inggris diartikan sebagai common, yang berarti biasa atau milik bersama. Komunikasi karena begitu melekatnya pada diri manusia, pengertiannya pun kita jumpai sangat banyak jumlahnya. Dance tahun 1970 mencatat definisi komunikasi sekitar 98 definisi. Beberapa definisi dapat disimak bersama-sama. Scrum tahun 1977 mendefinisikan komunikasi sebagai proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih yang semua pihak saling berganti dua peran sebagai pengirim dan penerima pesan, sampai ada saling pemahaman atas pesan yang disampaikan oleh semua pihak. Hovland, Jennings, dan Kelly tahun 1953 memberikan batasan komunikasi sebagai the process by which an individual, the communicator, transmits stimuli, usually verbal, to modify the behavior of the other individuals, the audience. Yang artinya, proses ketika komunikator mengoperkan stimulus atau rangsangan, biasanya berbentuk kata-kata, atau mempengaruhi perilaku orang lain, audiens atau komunikan. Shannon dan Weaver tahun 1949 berkaitan dengan definisi komunikasi menyatakan komunikasi mencakup semua prosedur melalui pikiran seorang yang dapat dipengaruhi oleh orang lain. Cherry tahun 1964 mengemukakan definisi komunikasi sebagai pembentuk suatu sosial yang terdiri dari individu-individu melalui penggunaan bahasa dan tanda, memiliki kebersamaan dalam peraturan-peraturan untuk berbagi aktivitas pencapaian tujuan. Definisi komunikasi yang lain dikemukakan oleh Osgood tahun 1957 yang mengatakan bahwa komunikasi terjadi bila suatu sistem atau sumber mempengaruhi yang lain atau tujuan dengan jalan mengolah pemakaian isyarat-isyarat pilihan yang dapat diteruskan melalui saluran yang dihubungkan kedua belah pihak. Dari beberapa definisi yang dikemukakan, walau pengungkapannya beragam, namun jika tidak simak dengan seksama, tampak adanya kesamaan telaah atas fenomena yang terjadi. Yang kedua, falsafah komunikasi persuasif. Falsafah komunikasi persuasif, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, berangkat dari 3 pertanyaan berikut. Apa yang dikaji oleh ilmu ini? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan ini? Untuk apa pengetahuan ini digunakan? Pertanyaan pertama disebut ontologi. Pertanyaan kedua disebut epistemologi. Dan pertanyaan yang ketiga disebut aksiologi. Aspek ontologi. Menurut Littlejohn, pertanyaan tentang hakikat yang dikaji adalah branch of philosophy that deals with the nature of being, or more narrowly, the nature of things we seek to know, yaitu yang artinya cabang filsafat yang mengkaji hakikat alam, atau tepatnya suatu yang ada di alam yang kita cari untuk diketahui. Aspek ontologi merupakan hal yang penting sebab merupakan cara para teoretisi dalam mengkonseptualisikan
komunikasi yang sangat bergantung pada besarnya pengukuran atas bagaimana komunikator dipandang. Semua teori komunikasi diawali dengan asumsi tentang manusia dan masalah dalam lingkungan ini. Terdapat berbagai pendapat tentang pengalaman manusia. 1. Sampai tingkat mana manusia menentukan pilihan secara realistis. Tentang pilihan atau asumsi manusia terhadap gejala-gejala alam, sebenarnya masih terdapat perbedaan. Deterministis memandang bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh sejumlah kondisi-kondisi awal dan bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Yang kedua, sampai tingkat mana manusia memahami tentang perbedaan apa yang dinyatakan dan apa yang dicirikan. States atau apa yang dinyatakan merupakan suatu kondisi kontemporer yang membuat orang menjadi penting. Pandangan The States percaya bahwa manusia itu berubah dan berkembang melalui beberapa pernyataan dalam pendidikan sehari-harinya, setiap tahun atau sepanjang hidupnya. Orang yang mengikuti paham ini percaya bahwa karakteristik manusia itu bersifat dinamis. Sementara itu, pandangan The Traits percaya bahwa manusia itu pada umumnya dapat diramalkan sebab mereka memperlihatkan sedikit atau banyak karakteristik yang konstan. Yang ketiga, sampai taraf mana perbedaan pengalaman individual dan pengalaman sosial manusia. Ada yang memandang bahwa manusia itu tidak individual, walaupun dalam kenyataannya manusia itu tidak terisolasi dari manusia lainnya dan mereka berinteraksi. Namun perilaku mereka pada dasarnya individual. Unit analisis dari pandangan ini adalah psikis. Sedangkan yang lain memandang bahwa manusia tidak dapat dipahami jika tidak dalam kondisi hubungan mereka dengan orang atau kelompok dan budaya lain. Dan yang keempat, sampai taraf mana pengkontekstualisasian komunikasi. Ada dua hal yang menjawab pertanyaan tersebut, yaitu prinsip universal dan prinsip situasional. Kehidupan dan tindakan manusia sangat mudah untuk dipahami melalui faktor-faktor universal, sedangkan yang lain justru dari faktor-faktor situasional. Ada pula yang beranggapan bahwa kehidupan dan tindakan manusia dapat dipahami melalui faktor-faktor universal dan faktor-faktor situasional. Dalam ilmu komunikasi, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh teori aksional dan teori non-aksional. Teori aksional berasumsi bahwa seorang individu membuat pengertian, memiliki kedalaman, dan membuat pilih-pilihan yang nyata. Para teoretisi aksional segan untuk mencari hukum-hukum universal sebab mereka berasumsi bahwa perilaku individu tidak ditentukan sama sekali oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi persuasif. Pentingnya yaitu dapat mempengaruhi sikap terhadap sesuatu. Suatu perubahan sikap menjadi tujuan penting dalam komunikasi persuasif. Inti tujuan komunikasi persuasif ialah mempengaruhi atau membujuk manusia lain, baik itu secara umum maupun spesifik. Pada dasarnya sama dengan komunikasi persuader untuk mempengaruhi khalayak sasaran. Berikut contoh komunikasi persuasif berperan penting dalam peningkatan kepercayaan diri. Peningkatan rasa percaya diri pada siswa dapat dilakukan dengan beberapa hal, sebagaimana dikemukakan oleh Harter dalam Sentrok tahun 2003, bahwa ada 4 cara untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan. Yang kedua, dukungan emosional dan penerimaan sosial. Dan yang ketiga, yaitu prestasi. Dan yang keempat, mengatasi masalah. Keempat hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan diri. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika ingin meningkatkan rasa percaya diri siswa yaitu mengenai penyebab dari rendahnya rasa percaya diri. Kemudian diikuti dengan mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan siswa diapresiasikan,
sementara kelemahan dibantu untuk diatasi. Dan yang kedua, dukungan emosional dan penerimaan sosial. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dari orang lain merupakan pengaruh yang penting bagi rasa percaya diri siswa. Dukungan alternatif yang dapat diterima secara informal seperti dukungan guru, orang tua, atau teman sebaya akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri siswa. Yang ketiga tadi yaitu prestasi. Prestasi merupakan salah satu faktor untuk dapat memperbaiki tingkat rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri siswa meningkatkan lebih tinggi karena mereka tahu tugas-tugas penting untuk mencapai tujuan dan telah menyelesaikan tugas yang serupa. Yang keempat, mengatasi masalah. Rasa percaya diri juga dapat meningkatkan ketika siswa menghadapi masalah dan berusaha untuk mengatasinya. Ketika siswa memilih mengatasi masalah dan bukan menghindari, siswa menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah secara nyata, jujur, dan tidak menjauhinya. Perilaku ini menghasilkan suatu evaluasi diri yang menyenangkan, yang dapat mendorong terjadinya persetujuan terhadap diri sendiri, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, dan perilaku sebaiknya dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.